It's recording now. And here we go. Oke, kita lanjut lagi tadi kan pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan kemudian kita bahas lagi nanti kayak meeting 3 dan meeting 4. Oke, let's just move it. Oke, tadi ini meeting kedua. Oke, udah. Jadi ini jelas ya. Ini tadi di meeting kedua kan tadi di sesi pertama tadi kita ngebahas mengenai apa namanya uncountable nouns dan juga uncountable nouns gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang menjadi uncountable nouns dan mana yang menjadi countable nouns gitu lah ya. Jadi mana kata benda yang sebagai countable nouns, kata benda yang sebagai uncountable nouns. Misalkan kayak water. Water itu apa ya? Berarti water itu sebagai countable nouns gitu kan. Ya kan, ingat aja kalau air itu kan mengalir, berarti masuknya kepada countable nouns. Demikian juga misalnya oil itu sebagai ya uncountable nouns, nggak peduli tidak cooking oil sebagai apa minyak goreng atau engine oil oli mesin, baik itu mesin pesawat, mesin bensin, mesin mobil, mesin motor, ya namanya engine oil itu masuk pada uncountable nouns gitu loh, gitu. Kemudian juga misalnya coffee itu masuk kepada uncountable nouns. Kan kalau biji kopi itu kan ingat aja gampang gini, kalau kalian beli kopi itu kan dalam bentuk cair gitu kan. Ya kan? I want a cup of coffee gitu kan. Saya ingin secangkir kopi. Kemudian selain kopi apa lagi yang uncountable nouns? Tea, teh. I want a cup of tea gitu kan ya. Misalnya water, I want a glass of water gitu kan. Terus sebagai uncountable nouns gitu. Oke, next. Untuk meeting 3, kita bicara mengenai time for a change. Oke, sini kita bicara mengenai, evaluations and comparisons. Jadi mengenai perbandingan antara dua objek. Contohnya apa? Antara apartemen dengan misalnya apa? Dengan rumah gitu ya. Itu kan comparison. Kalau evaluation bagaimana kita bisa mengevaluasi sebuah objek tertentu. Misalnya contohnya apa? Apartments are not big enough for families gitu kan. Apartments are too small for pets. Tahu kan pets ya, kalau misalkan kalian punya binatang peliharaan misalnya mungkin seperti kucing atau mungkin kelinci gitu kan ya, atau mungkin anjing gitu kan ya, guguk. Bayangkan kalau misalkan kalian punya binatang peliharaan dan kalian harus tinggal di apartemen gitu loh. Ya misalkan kalau binatang peliharaannya kalau yang kecil-kecil sih nggak apa, gimana kalau misalnya binatang peliharaan yang gede-gede gitu kan, burung gitu kan, kalian menaruh burung di mana gitu loh. Kalau di rumah kan gampang, walaupun rumahnya kecil kan ada halaman. Nah, kalau kalian taruh burung di balkon apartemen, gimana perasaan kalian? Kalau misalnya ketiup angin atau tiba-tiba dia jatuh ke bawah dari lantai atas, lantai 10 ke bawah, ya gimana kan? Ya burungnya kabur gitu kan. Oke. Evaluations with nouns. Apartments do not have enough parking spaces. Parking space kalian bukan pakai S ya. Houses cost too much money. Itu evaluation. Nah, kemudian kalau kita bicara untuk comparison with adjectives. Contohnya apa? Houses are not as convenient as apartments. Houses are just as convenient as apartments gitu kan. Kemudian comparisons. Apartments have just as many rooms as houses. Apartments do not have as much privacy as houses. Jadi kalau comparison itu dengan adjektif itu adalah convenient gitu kan. Convenient itu adalah kata sifat dari kenyamanan gitu kan. Rumah itu tidak senyaman apartemen gitu kan ya. Nah, kalau di sini kalau di kalimat kedua, rumah itu sama nyamannya dengan apartemen gitu kan. Comparison with nouns, perbandingan dengan menggunakan kata benda. Apartemen itu memiliki ruangan yang sama banyaknya dengan rumah gitu kan. Apartemen itu tidak memiliki privacy seperti halnya rumah gitu kan. Nah, kalau lihat sini, big, small, convenience sebagai adjektif. Nah, kemudian parking space, money, privacy itu sebagai uncountable gitu loh. Rooms itu sebagai countable nouns. Oke, next kita lihat pada exercise. And then here we go.
Okay, number 1. Below are the advices to come on time in an event except kecuali A. Ignoring the events, ask our friend to come to our home before the event, or going to the event earlier, ya kan? Set an alarm clock, not the event in the calendar. Apa kira-kira jawabannya benar? Number 1, ada yang tahu? David? Ya, Pak. Jawabannya tadi apaan aja, Pak? Saya nggak ngeliat. Oke, sebentarnya aku share screen aja sih semua. Ini jawabannya ignoring the events, ask our friend to come to our home before the event, going to the event earlier, set an alarm clock, notes the event in the calendar. Mana kira-kira yang benar? Menurut kamu aja. Kalau misalkan ada beberapa advice, misalnya advice itu ya syarat lah sebelum agar kita bisa datang ke acara itu tepat waktu gitu loh. Mana kira-kira yang cocok? Ignoring, kalau ignoring itu berarti artinya apa? Ignoring itu ya mengabaikan, jadi dia diabaikan gitu loh. Nah kalau ask our friend itu, jadi kita minta ke teman itu supaya dia datang ke rumah kita sebelum acara gitu kan. Atau kita datang langsung ke acaranya itu lebih awal gitu. Atau yang keempat, apa yang D itu adalah kita kayak kita setting alarm gitu loh, setting jam beker lah kalau zaman saya dulu gitu loh. Atau mungkin kita membuat notes, membuat catatan mengenai event tersebut di kalender. Kira-kira mana yang benar? Guessing aja, tebak-tebakan aja. Mana kira-kira, David? Kalau saya yakinnya sih B, Pak. Ya? Yang B. Yang B, kecuali loh, ini except, kecuali. Oh, kecuali. Yoi. A kali ya, Pak? Hah? A lah. Ya, kalau kecuali pasti A. Cuek, berarti nggak peduli mau di mana. Kalau except itu kecuali ya, Pak? Except kecuali. Oh, alah. Gitu. Ini jebakan Batman, maka hati-hati. Except itu kecuali. Except berarti semua jawaban benar kecuali satu yang salah gitu aja, gitu kan. Oke, next, number 2. I would prefer to rent a house, an apartment. Jadi saya lebih suka. Jadi kalau I would prefer, sebenarnya nggak pakai to ya. I would prefer to rent a house. Saya lebih suka untuk menyewa sebuah rumah gitu. Sebuah apartemen itu an apartemen bla 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 big enough for me. Apartemen itu ini alasannya kenapa dia lebih menyukai rumah dibandingkan apartemen. Kira-kira apa gitu aja udah. An apartemen apa? Apakah jawabannya is not atau are not? Pak. Yes. Jawaban is ya, Pak. Yang mana? Fatin. Yang A, B, yang A, C? C kali ya. Hah? Ya, hati-hati loh. Ini jebakan Batman loh nih. A. Apa? Ya? A. Betul, yang A. Karena apa? Di sini kan berarti kalimatnya kalau salah saya ngomong I will prefer rent a house. Saya lebih suka menyewa rumah gitu. Misalnya oh iya. Gitu kan ya. Dibandingkan apartemen. Oh iya, sedangkan apartemen bukan rumah ya. Kalimat ini sebagai alasannya kenapa saya nggak mau memilih apartemen. Kira-kira apa? Misalnya apa? Apartemen itu tidak cukup besar buat saya, mungkin karena saya punya keluarga, saya punya anak, punya istri, mungkin barang-barangnya gede gitu kan, bawa lemari gitu kan ya, bawa lemari, bawa kulkas, bawa yang lain lagi, bawa meja belajar, bawa buku. Wah, kira-kira cukup nggak ya gitu. Akhirnya udahlah mendingan milih apa? Mendingan ngontrak rumah dibandingkan milih apartemen, karena apartemen itu nggak cukup gitu. Itu logikanya seperti itu gitu loh. Oke, next ya. Ada yang bertanyakan teman-teman? Padanya langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, number 3. I would like to Pak, saya izin sholat sebentar ya, Pak. Ya? Oke. Oke, nah kita lanjut ya, nomor 3. I would like to live in the city. Apartments. Izin sholat sebentar, Pak. Are Terima kasih, Pak. bla 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 as apartments in the city.
saya lebih suka tinggal di perkotaan. Jadi apartemen yang ada di daerah pinggiran, misalnya suburbs itu daerah pinggiran gitu ya. Itu are just apa kira-kira? Bla 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 apartemen di situ. Jadi antara apartemen di pinggiran dengan apartemen yang di perkotaan ini sama aja gitu loh. Berarti jawaban yang benar adalah ya. Yang mana? Kira-kira yang mana? Teman-teman yang lain? Sefi, Ismail? Apa? Yes. Nah. Jadi apartments in the suburbs are just as expensive as apartments in the city. Jadi apartemen yang di pinggiran kota itu ya sama mahalnya dengan apartemen yang ada di perkotaan gitu. Gitu. Okay, next number 4. Do you have blah 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 money to pay your car insurance? Apa kira-kira? Kalau bahasa Indonesianya, apakah kamu memiliki uang yang cukup untuk membayar asuransi mobilmu, gitu kan? So, berarti itu kan bahasa ini seperti jadi. So, the answer is, do you have? Kali ya Pak. Huh? Oke, coba kita coba. Do you have enough money to pay for your car insurance, gitu kan? Apakah kamu memiliki uang yang cukup atau banyak? Kira-kira mana yang benar? Ayo. Kayaknya sih A deh. Do you have enough money to pay for your car insurance? Atau do you have a lot of money to pay for your car insurance? Kalau fever enggak, fever enggak cocok. Many enggak cocok karena itu buat countable noun. Sedangkan money itu adalah uncountable nouns gitu. Jadi jawaban yang benar tuh adalah do you have enough money to pay for your car insurance? Apakah kamu memiliki uang yang cukup untuk membayar asuransi mobilmu gitu loh. Itu bahasa itu kan pertanyaan seperti itu, enough money to pay for your car insurance gitu loh. Oke, number 5. Space. Berarti kita bicara mengenai space-nya ini. Space-nya itu sebagai ini ya keterangannya. So sebagai apa countable-nya. Sorry, uncountable-nya. Berarti mana yang benar? There is not, atau there are not, atau there are enough, atau there are space, atau there space enough. Mana yang benar kira-kira? Teman-teman yang lain? B. Ismail, Sophie? There is, Pak. Ya? There is not. Yes, B. that's right. There is not enough space for furniture. Jadi tidak ada tempat yang cukup untuk furniture, untuk apa? Untuk barang-barang gitu loh. Untuk barang-barang apa? Barang-barang perabotan rumah tangga gitu kan. Mungkin lemarinya terlalu besar gitu kan. Meja makannya terlalu panjang gitu kan. Paling misalkan kalau furniture zaman dulu itu kan yang kayu jati udah berat, gede gitu kan. Ya kan, memang sih tahan lama 50-an tahun. Kayak saya punya meja dari zaman dari zaman almarhum kakek gitu ya. Zaman ibu saya masih kecil sampai sekarang masih ada dan masih dipakai gitu loh. Nah, contohnya seperti itu kan dari jati, emang umurnya udah 50 tahun lebih, emang bentuknya gitu. Kagak ada apa? Udah out of date tetapi bertahan lama gitu. Ya kan? Ya maklum lah kan generasi kolonial gitu kan kayak saya kan ya pakainya furniture yang lama gitu. Oke, next, here we go. Next, kita kalau generasi kolonial kayak saya gitu kan senangnya yang lama-lama kayak old gitu, yang apa vintage gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau enggak kita lanjut ya, sebentar kita lanjut untuk yang ke meeting 4. Here we go. So we're gonna talk about food recipes, instructions for
instruction methods of cooking gitu kan. I've never heard of that gitu kan. Ini yang food mood ya, yang berarti ini makanan yang bisa membangkitkan apa mood buat kalian, misalnya dapat kayak misalnya makanan yang mengandung apa tadi apa namanya serat gitu ya, atau mungkin seperti kayak apa kopi mungkin, tapi kita lagi proses semua, tapi jangan ngomongin makanan deh. So let's just move to vocabulary focus. So okay, this is it. Ini yang mengenai simple past dan juga kapan kalian menggunakan simple past dan kapan kalian menggunakan present perfect gitu ya. Ini kan pernah saya jelaskan waktu kemarin ya. Sebentar, masih ada nggak ya? Oke, masih ingat ya? Jadi simple past tense. Simple past tense itu kalian menggunakannya kapan? Kapan kalian menggunakan simple past tense? Ada yang tahu? Fatin? Ismail? Amalia? Kapan kalian menggunakan simple past tense? Jadi simple past itu digunakan pada saat kalian ingin menjelaskan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau gitu kan. Jadi ya, kejadian udah terjadi di masa lampau. Jadi baik mungkin kemarin, bulan yang lalu, tahun yang lalu, atau mungkin tadi pagi gitu kan. Dan contoh seperti ini, use the simple past for completed events at a definite time in the past. Jadi untuk jadi apa namanya kejadian sudah terjadi di masa yang lampau pada masa tertentu gitu, pada suatu masa tertentu gitu kan. And then we use the present perfect for events within a time period up to the present. Jadi kita menggunakan present perfect itu untuk membicarakan mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu, tapi masih memberikan dampak pada kita sampai sekarang gitu loh. Atau mungkin juga kejadian yang terjadi dari masa lalu sampai dengan sekarang, sampai dia masih sekarang itu kita masih mengalami gitu loh. Atau juga kita bicara mengenai experience, jadi bicara mengenai pengalaman gitu loh. Contohnya apa salah? Have you ever eaten snails? Pernah coba makan bekicot nggak? Bekicot keong gitu loh. Yes, I have. I tried them last month. Oke, perhatikan ya. Yes, I have. Have you ever eaten snails? Kamu pernah coba bekicot? Kita bicara mengenai pengalaman ya. Yes, I have. Nah, tetapi di kalimat ini, kenapa dia menggunakan past tense? Karena dia ini kejadian di masa yang lalu. I tried snails last month. Saya mencoba makan bekicot itu bulan yang lalu gitu loh. Nah, apa yang membedakan antara simple past tense dengan present perfect? Simple past tense itu dia ada keterangan waktunya, last month, yesterday, this morning, last year, ya kan? Apalagi last week gitu ya. Nah, tetapi kalau present perfect itu dia tidak ada keterangan waktunya gitu loh. Jadi kan kejadian yang sudah terjadi tapi kita nggak tahu kapan terjadi itu juga bisa. Atau mungkin kita bicara mengenai experience gitu kan. And then did you like them? Yes, I did. They were delicious. Ini juga, have you ever been to a Vietnamese restaurant? Apakah kamu sudah pernah mencoba restoran Vietnam? No, I haven't. Aduh, saya belum pernah coba, but I ate at a Thai restaurant last night. Tapi saya mencoba restoran itu, saya makan di restoran Thailand tadi malam. Nah ini ya, itu membedakan antara present perfect dengan simple past tense gitu loh. Ya kan, simple past tense ya ada keterangan waktunya last night, tapi kalau present perfect kan have you ever been to a Vietnamese restaurant tanpa ada keterangan waktu gitu. Oke, kemudian did you go alone? No, I went with some friends. Gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya mungkin teman-teman? Any questions? Kan saya pernah share ke kalian ya untuk bahan-bahan itu ya kan, bisa cek itu di e-learning ya teman-teman ya nanti ya. Oke, and then kalau ada yang mau tanyakan silahkan.
Sebentar. Oke. Bentar ya, ini saya coba ada yang coba bikin absen dulu. Oh my God, oke. Dan nanti jadi oke, next kita coba cek sequence adverbs. Ini kalian bisa baca sendiri. Oke, kita lihat sini exercise. Gain an advantage over somebody by being cleverer than them is called. Ada yang masih ingat? 2 minggu lalu saya jelasin. Number 1, outsmart or anxious or chemistry or mood or communication. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anyone? Tebak aja. Outsmart, Pak. Yes, outsmart, benar. Oke, outsmart. Oke, who said that food can help people to get better? Siapa yang mengatakan bahwa makan itu dapat menolong, dapat membantu orang untuk merasa lebih baik? Apakah Pak. Yes. Oke, nutrition expert. Saya akan baca lagi. Oke, number 4. Have you ever bla 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 Mexican food? Apakah kamu pernah mencoba? Have you ever bla 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 Mexican food? Oke, ada verb 1, verb 2, verb 3. Ayo. Verb 3-nya dari eat. C, Pak. C ya. Have you ever eaten Mexican food gitu kan? C ya, teman-teman ya, ini ya. Oke, nanti tolong kalian cek lagi tuh verb 1, verb 2, verb 3-nya. Oke, number 5. Did you bla 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 sing a song yesterday? Ini menjadi, perhatikan kalau untuk verb untuk simple past tense, kalau untuk kalimat Sang, Pak. berarti dia kata kerjanya verb itu kembali kepada bentuk pertama ya, menjadi verb 1. Berarti jawabannya benar adalah Sing, bukan. you sing a song. Jawabannya apa? Gitu. Sing. Nah, kalau kecuali kalau kalimat positive statementnya, kalimat positif itu menjadi I sang a song yesterday gitu loh. Kalau kalimat negatif menjadi I didn't sing a song yesterday gitu loh. Oke? Jelas teman-teman ya? Oke, ada yang bertanyakan? Anyone? Ada yang mau nanya? Fatin, Selfie, Fajri, Zaura, Syafid, Amalia, mau tanyakan silakan. Kalau enggak kita lanjut aja untuk meeting 4 melalui kepada meeting 5. Here we go. Tidak. We are gonna talk about travel, vacations, and plans. Okay? Masih ingat kan ini? Has been backpacking for over 20 years. Berarti apa nih? Pakainya present continuous present perfect continuous tense gitu loh. Mike O'Brien has been backpacking for over 20 years. Jadi dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih tetap melakukan kegiatan backpacking gitu loh. Gitu. Nah, oke, next glossary, oke. Type, layer, kemudian ada lagi oke, kemudian ini apa? Vocabulary focus. Kita menggunakan to be, going to, atau kita bisa juga menggunakan will. Oke. Mana yang lebih pasti? Misalkan, oke, besok saya akan pergi meeting. Kalau saya sudah pasti besok saya akan menghadiri meeting,
Berarti saya menggunakan kalimat I'm going to have a meeting tomorrow gitu loh. Karena sudah pasti besok sudah pasti jamnya jam berapa, bertemu dengan siapa, ketemunya di mana, apa topik yang akan dibahas, itu semuanya kan sudah pasti. Berarti saya akan menggunakan kalimat I'm going to have a meeting tomorrow, misalnya at 9 a.m. gitu kan, at Plaza, apa Plaza Indonesia, misalnya seperti itu. Ya kan, kecuali kalau misalkan saya masih belum pasti, maka saya menggunakan will. I will have a meeting. Probably I will have a meeting tomorrow in the morning. Saya juga jamnya juga belum pasti kan. Belum pasti jam-jam berapa. Tapi yang jelas pagi atau sebelum jam 11 gitu kan. Maka saya menggunakan will. Oke. Nah, kalau kita ingin mengucapkan menjelaskan kalimat yang dimana kita sudah pasti, sudah kejadian yang di masa akan datang yang sudah pasti, yang sudah kita tentukan gitu ya, sudah kita tentukan bahwa kita akan ketemuan atau kita akan pergi, ya kita menggunakan to be going to. Misalnya apa contohnya ini? What are you going to do? I'm going to relax at the beach. We are going to go surfing every day. Ya kan? I'm not going to do anything special. Oke. Nah, kita bisa menggunakan will plus verb for possible plans. Jadi namanya possible plans, jadi yang mungkin akan kita lakukan, yang mungkin akan terjadi. Uji kan belum. Maka kita menggunakan will gitu loh. Contohnya seperti ini. What are you going to do? And then you say, I'm not sure. I guess I will just stay at home. Karena saya belum tahu saya mau ngapain, maka saya menggunakan I guess I will just stay at home gitu loh. Maybe I will watch a few DVDs gitu. Saya mungkin akan menonton beberapa DVD. I don't know. I think I will go camping gitu kan. Saya nggak tahu. Mungkin saya akan pergi camping gitu loh. I probably won't go anywhere. Saya mungkin nggak kemana-mana. Saya mungkin nggak akan pergi kemana-mana ya. Cuma stay di rumah. Gitu. Oke, kemudian juga ada lagi modals for necessity and suggestion. Necessity itu adalah keharusan. Suggestion itu dia memberi saran, gitu kan? Memberikan saran, memberikan advice gitu loh. Oke, describing necessity. You must have a driver's license. You need to make a reservation. You have to get a passport. You then have to get a visa. Ya, kamu harus punya SIM, kamu harus punya surat izin mengendara gitu kan. You need to make a reservation, ya kamu perlu melakukan reservasi terlebih dahulu gitu loh. You have to get a passport, ya kamu harus punya paspor. You then have to get a visa, kamu harus mempunyai visa. Itu kalau itu necessity. Nah, beda dengan kalau untuk suggestion. You had better avoid the stalls on the street. Kamu sebaiknya menghindari para pedagang kaki lima gitu yang ada di pinggir jalan. You ought to pack a first aid kit. Kamu sebaiknya mempersiapkan atau melakukan packing kotak P3K gitu kan. You should try some local specialties. You should try some local specialties. Kamu sebaiknya mencoba beberapa specialty lokal gitu. Kemudian and then you should not carry a lot of cash gitu. Kamu sebaiknya tidak membawa uang cash terlalu banyak. Oke, ini kan pernah saya juga jelaskan ya untuk latihan yang minggu yang lalu ya. Well, have you made any vacation plans? Well, I have decided one thing. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Anyone? Sorry, tadi saya belum share screen ya. Oh my god. Sebentar. Oke, ini ya. Well, nomor satu ini. Sorry. Have you made any vacation plans? Gitu kan? Well, I have decided one thing.
I'm going to go camping gitu kan, karena sudah pasti kan. Well, I have decided one thing. Sudah pasti dalam arti saya sudah menentukan sebuah pilihan gitu loh. That's great. For how long? Kan sudah pasti. I'm going to be away for a week. I only have 5 days of vacations. So when are you leaving? I'm not sure. Nah ini baru dia kan dia belum yakin, dia belum membuat sebuah perencanaan yang pasti. Maka dia menggunakan probably. Maka di sini menggunakan I will probably leave around the end of May. Gitu. And where are you going to go? Gitu kan? Where are you going to go? Kenapa dia menggunakan where are you going to go? Karena sudah pasti dia akan pergi berlibur, gitu kan? Cuma dia nggak pasti dia mau pergi kemana dan mau perginya kapan, gitu kan? And when are you going to go? Nah ini kan jawabannya I haven't thought about that yet. I guess I will go to one of the national parks, gitu loh. Oke, ini kalian bisa review lagi kan sudah bikinin. Oke, next. Who is Mike O'Brien? Tadi ini kan a backpacker, kemudian juga how many days does he spend at a time outdoors? 30 days, gitu kan? With whom has he had an interview? With Outdoors Magazine, ini ya. Jawabannya yang A. Kemudian juga ini kan what are the 2 keys to packing well? Ini jawabannya access and balance gitu. What are the most important things to know for the beginners? Oke, ini dia. Yang B jawabannya kan dress comfortably and pack the equipment well. Oke. Oke, itu tadi kan untuk yang ini sudah dibahas tadi ya. Untuk yang sini saya sudah bahas, ini kalian bisa review lagi sendiri. Oke, coba saya langsung aja ke sini ya. Number 1, before you take extreme measures to fix the problem, you should apa kira-kira? You should A. Discuss, break, deny, hate, or delay. Jawaban yang benar adalah yang A ya, discuss. You should discuss it with them. Pak. Yes. Gimana, David? Pak, saya mau nanya. Waktu itu kan saya kan ini ngerjain UTS-nya ini nomor 1-nya. Soalnya sama kayak gini. Oke. Ada yang disalahin? Jawabannya juga discuss, tapi salah. Nggak apa-apa. Karena itu kan UTS kan basis simulasi. Tapi next nanti balik UTS, kalau kalian ada jawaban yang menurut kalian benar tapi disalahin, itu please nanti kalian coba, nanti kalian bisa komplain gitu loh. Nanti saya kasih tahu, kalian bisa komplain, tapi palingnya kalian harus aware. Jangan sampai nanti kalian merasa kalian mengasih jawaban yang menurut kalian benar tapi disalahin, itu kadang itu sering terjadi seperti itu gitu loh. Ya bukan nggak sering banget, tapi ya pernah kejadian gitu seperti itu, dan sayangnya itu kejadian pada saat mata kuliah kayak bahasa Inggris atau apa gitu loh. Tapi kalian mesti aware. Tadi gue jawabannya ini kok disalahin, kenapa gitu loh. Makanya kenapa perlu kalian menyimpan bukti jawabannya itu gitu kan ya. Oke gitu ya David ya, jelas ya. Kalau yang kemarin itu kan hanya simulasi itu ya nggak masalah, nggak hanya sebagai untuk untuk mengecek kemampuan jaringan dan juga servernya gitu. Siap, Pak. Yang melatih supaya kalian ya terbiasa dengan dengan jawaban-jawaban. Tapi nanti pada satu UTS itu kalau nggak salah kan ada 50 soal ya. 50 soal itu waktu juga terbatas ya. Jadi kalian ya bisa dibilang ya harus cepat-cepatan juga gitu loh. Oke, number 2. When you approach your neighbors, you should talk to them in a ini rude itu kata adjektif. Kalau rude itu dengan secara kasar gitu. Jadi sifatnya gitu loh, caranya gitu kan.
Kalau friendly ya dengan cara yang friendly, dengan cara yang baik, bukan cara yang bersahabat gitu kan. Kalau bossy ya as if lo bertindak sebagai seorang bos lo ya lo nyuruh-nyuruh lo ya memberikan perintah itu kan kurang cocok. Impolitely itu sifatnya yang lebih kepada ya tidak sopan gitu. Jadi tidak tidak etis gitu. Jadi makanya akhirnya jadi nggak sopan gitu kan. Confidently itu lebih kepada dengan rasa percaya diri. Tapi yang paling cocok itu adalah sebenarnya jawaban yang friendly gitu kan. Sometimes it's a blah 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 idea to avoid the problem. Untuk menghindari masalah, itu kira-kira good idea atau bad atau mungkin worse gitu loh. Good bukan sih, Pak? Ya. Good idea, it's a good idea. Good bukan sih? To avoid the problem ini. Gitu kan. Okay, number 5 and number 4. When you don't know someone, it's easy to build up apa ya? Stressful. Oke, selain itu ada lagi mungkin jawaban benar. Happiness, Pak. Frustration, Pak. Ada, Pak. Frustration ya. Frustration, Pak. Yes, frustration benar. Frustration, oke ya, itu jawabannya benar ya. Kenapa? Karena kan kita nggak kenal sama orangnya. Tapi kalau kita udah kenal ya kita sih asik aja gitu kan. Asik-asik aja ya, bisa ya happy ya. Misalnya dia bercanda-bercanda tentang diri kita ya kita happy aja. Udah kenal, udah kenal lama, kenal baik gitu. Tapi akan berbeda kalau misalkan kalau kita sama sekali belum mengenal orang lain, tapi dia tiba-tiba dia ngomongin tentang kita gitu kan. So, number 5, what does manner mean? Manner. Kalau saya sih jawabannya kemarin, Pak. Ya, yang mana? Yang end of. Yang mana? End of problem or difficulty ya? Manner. Iya. Jawaban yang benar itu adalah yang mana yo? Ada yang tahu Ismail? Jawabannya adalah yang ini, a way of behaving. Cara kita bersikap, cara kita berperilaku itu adalah disebut dengan manner gitu loh. Oke, gitu. Oke. Ada yang tanyakan mungkin teman-teman? Oke, ini kita ada 2 sesi ya nih. Selanjutnya mungkin kita lanjut aja di WhatsApp grup karena ini waktunya sudah habis ya, udah ada sesi kedua, udah tinggal 1 menit lagi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan monggo tanyakan aja ke saya, bisa di grup atau mau di Japri juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan juga untuk tugas-tugas yang belum ngumpulin, saya sudah ada ngecek ada beberapa yang sudah ngumpulin, udah cukup banyak. Nah, misalnya kalau ada yang belum ya nggak apa, masih ada kesempatan sebelum UTS gitu ya. Kalau misalnya beberapa tugas mungkin yang belum dikumpulin gitu ya, kalian bisa kumpulin ke saya secepatnya seperti biasa, dikirim ke email, dan juga tolong kalian jelaskan nama kalian dan juga nama lengkap, NIM dan juga kelas kalian gitu ya. Itu aja dari saya. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada tanyakan dan sekali lagi bisa tanyakan ke saya di grup atau di mana di Japri. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah mau menggunakan background yang seperti background dengan tema kita ya on internal patrol untuk yang mengenang para jasa pahlawan kita yang sudah gugur melaksanakan tugas di KRI Nenggala 402 ya. Semoga mereka diterima ibadahnya ya. Dan semoga semuanya mereka husnul khotimah ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses untuk UTS kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.